Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita menarik hari ini tentang perpolitikan tanah air. Semoga kalian semua bisa mendapatkan berita-berita terupdate dari channel ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu teman-teman. Let's do this, let's go. Ngeri banget Pak Jokowi dapat karma. Jokowi dapat karma apa ini? Ketika beliau menjabat dulu sering mengunjungi rakyatnya, kini rakyatnya membalas dengan berkunjung setiap hari, antri ke Oh, rumahnya. Wah, ya, ngerti bang. Ya ternyata karma itu bukan hanya karma berbicara soal hal-hal yang buruk, tapi karma itu berbicara juga soal karma yang baik. Itu sih ya sebenarnya seperti yang saya katakan ya, bahwa itu kembali kepada diri kita ya. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi Pak Jokowi dulu ketika memimpin sering mengunjungi, sering berusukan kepada rakyat. Sekarang ketika beliau sudah punya tugas, datanglah masyarakat untuk berkunjung ke rumahnya setiap hari. Belum pernah ada sejarah presiden yang seperti ini. Mantan presiden yang rumahnya itu menjadi destinasi wisata. Hari-hari dikunjungi oleh rakyat. Ya teman-teman ya, karma baik. Baguslah. Wow. Rakyat minta KPK usut uang hasil penjualan Indosat kapal tanker dan pulau semasa Megawati menjabat presiden. Netizen setuju? Oke, next ya. Apa ini? Pak Ganjar ya. Ini Ganjar kritik soal deforestasi ya. What happened? Hari lalu di penghujung 2024 beredar berita bahwa deforestasi untuk perluasan kelapa sawit tidak perlu dikhawatirkan. Bahwa sawit itu pohon juga dan daunnya menyerap karbon. Jika kemudian dikembangkan sebuah narasi nasionalistis bahwa sawit adalah aset negara dan ia memerintahkan agar pemerintah daerah dan aparat TNI Polri menjaga kebun sawit. Saya tuh nggak tertarik dengan apa yang Pak Ganjar bahas soal deforestasi. Yang saya tertarik adalah bagaimana mau melihat komentar netizen. Apakah respon netizen sudah kembali percaya dengan perkataan Pak Ganjar yang ini kan anomali. Kalian percaya? Coba kita lihat dulu komentar-komentar netizen teman-teman ya. Karena ya penasaran, ini sudah lama berlalu soal capres kemarin. Ya, tapi kita lihat respon warga. Ini teman-teman ya, bentar. Satu pohon kelapa sawit itu akan menyerap air sebanyak 10-12 liter. Percaya nggak sama kata-kata Ganjar? Daripada tambang ilegal macam timah, lebih baik sawit. Dari kami masyarakat yang maju gara-gara ada sawit, Pak. Semoga Anda menjadi presiden tahun 2009. Rakyat mana Ganjar? Nganggur itu memang pusing, Wak. Ngomong apa sayur Ganjar? Maaf ya Pak, di Kalimantan banyak orang kaya karena mereka berkebun sawit. Beliau sependapat dengan negara-negara Eropa, silahkan milih sendiri. Yang jangan antek. No. Kami sekolah karena sawit. Nah, baik hutan kita dibagikan ke rakyat paling miskin. Pak, kata Pak Dian sudah dipesenin jas. Ini sudah jadi, mau diambil kapan? Masih ada lagi yang singgul soal jas ya. Next ya. Saya yakin ya, ini gertak sambal lah. Gertak gitu. sambal. Kita tantangin Asto sampai kapan sih dia cuma Asto cocok ditentangin. orkestrasi begini. Noel Apa yang sebut ditakutin bukti dari apa yang hanya disampaikan ke Asto? sambal ya. Yang ada diketawain buat lucu-lucuan. Oh Asto lagi ini paranoid. Makanya saya bilang Paranoid. Asto ini lebih cocoknya dipanggilnya Bung Parno. Jangan sama-sama dengan Bung Karno yang bisa tentang Bung ideologi Parno. kita ini. Gitu loh. Makanya kita buat lucu-lucuan. Rujukan Nah, baru, Asto guys, ini ya. Orang lagi baru bangun tidur tiba-tiba TSK nggak tidur nih sampai hari ini nih. Jangan-jangan, ini saya yakin kan nih, jangan-jangan hasil kutipan-kutipan berita ini waktu udah berita ini dikait-kaitkan lah ke misalnya ke siapa, dikaitkan lagi ke sini, kutipan berita di videoin. Gimana caranya logikanya orang korupsi di videoin ketika ada kejahatan kemudian tidak dia mengungkapkan, itu bagian kejahatan. Gimana? Dia saat itu melihat kejahatan, lantas dia biarkan kejahatan itu. Nah, dia bagian dari kejahatan itu. Bagian dari Ternyata kejahatan di itu. posisinya, Asto sedang bargaining terhadap posisi tersangkanya. Nggak ngaruh. Ini Nggak ngaruh. yang pasti apa yang hari ini dialami Asto ini murni persoalan penegakan hukum. Oke teman-teman ya. Ada benarnya apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya.
Mana ada orang korupsi terus di videoin. Mana ada orang yang mau melakukan kejahatan kemudian kayak ngevlog, teman-teman. Halo, saya lagi suap ini, saya lagi melakukan korupsi. Mana ada. Ya, dan juga kita lihat kemarin sebuah video ya, teman-teman ya, mau menyamakan dirinya dengan Bung Karno katanya ya, demi demokrasi dia rela dipenjara. Tapi ternyata timbullah istilah ini, ternyata bukan mirip Bung Karno tapi mirip Bung Parno. Paranoid. Udah berapa dah pagi itu? Bicaralah sesuai fakta, gak usah karang cerita. Karena satu kebohongan yang direkayasa, cepat atau lambat pasti akan ketahuan juga. Pembohong biasanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tapi kau harus ingat, Tuhan tidak bisa kau bohongi. Suatu saat, kau akan menerima balasan dari apa yang sudah kau lakukan. Tanda orang busuk hati itu ketika mereka gagal kuasai kita, maka mereka akan menghasut orang lain untuk membenci kita. Ya. Mas Gibran Saya nih jauh ini ya, jauh banget nih, masih jauh banget nih ya. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Coba lihat aja ya. Saya punya keyakinan bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka akan menjadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. ini dipotong, kasih Ari akan kirim ke Mas Gibran. TikToknya. Lu kirim juga dong. Kenapa? Kirim juga dong. Kenapa? Ya pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Betul ya, terbukti. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Dan karena itu saya melihat yang ketiga dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya. Mulai dari awok sampai nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk saya pun percaya. Saya sudah berapa kali menyampaikan itu dalam video-video yang saya buat, teman-teman ya. Kan satu Gibran menjadi presiden itu sangat besar di masa depan, dan semoga Amin Rais bisa hidup selama itu untuk bisa melihat Gibran yang dia benci setengah mati itu bisa menjadi presiden. Aduh. Asik deh. Pakai baju desak Anies tapi makan makanan gratis dari Pak Prabowo. Tapi nggak apa-apa, itulah yang namanya legowo, itu yang namanya sikap kesatria. Lupakan masalah kontestasi, lupakan masalah sakit hati yang terjadi ketika Pilpres kemarin ya. Seperti janji Pak Prabowo, ketika pun dia memimpin, dia akan mengayomi bukan hanya rakyat yang mendukung dia, tapi seluruh rakyat Indonesia, maupun yang mencaci dia, memfitnah, menghujat, mengolok-olok Pak Prabowo, dia tetap akan memperlakukan hak-hak yang sama seperti dengan rakyat-rakyat yang lainnya yang mendukung dia. Jadi seperti itu. Jadi entah Anda mau pakai desak Anies atau Anda mau pakai Ganjar apa kek, teman-teman, tetap kalian akan mendapatkan hak yang sama. Yang penting kalian mempunyai KTP Indonesia. Alhamdulillah hari ini kompeti dari Bapak Prabowo 3 porsi loh guys. Oke guys, tanggal 2. Desak Anies. Soal wacana pertemuan Mega dan Prabowo, jumpa muka, jumpa pikiran antara Prabowo dan Mega, ini hanya sebatas kegaduhan yang ada di elit-elit di negara kita. Apa urgensinya bagi Prabowo untuk bertemu dengan Megawati? Dulu mungkin Prabowo butuh support politik, merangkul semua partai, merangkul pihak-pihak yang kalah Pilpres. Tujuannya adalah akomodasi politik, mengamankan kepentingan politik parlemen, sehingga tidak ada resistensi dan protes apapun. Tapi sampai hari ini, hampir bisa dipastikan 85% dukungan politik baik di ekstra parlemen ataupun dukungan politik yang ada di DPR, itu semuanya total sudah diberikan kepada Prabowo Subianto. Artinya apa? Kalau argumennya Prabowo itu kepentingannya adalah argumentasi stabilitas politik, saat ini dukungan politiknya cukup kuat kepada Prabowo dan politik cukup stabil. Hanya pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto yang terus diwacanakan hampir setiap saat, ini tidak ada korelasinya dengan kepentingan rakyat yang ada di... Tidak ada manfaatnya, tapi mungkin mempersatukan, teman-teman ya. Tapi sebenarnya
ada konspirasi juga di balik itu, bahwa orang-orang PDIP mencoba untuk mendekat kepada Pak Prabowo dengan tujuan agar supaya Pak Jokowi sakit hati mungkin ya. Padahal Pak Jokowi santai aja, malah dalam pandangan Pak Jokowi bagus kalau mereka saling berangkulan. Seperti contoh yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo waktu itu. Mesra sekali hari ini. Ini nampaknya kita sudah mulai kebaca nih teman-teman ya. Kayaknya dua orang ini sedang dipersiapkan untuk Pilpres 2029. Saya percaya ini sedang mereka bangun teman-teman. Image mereka berdua ya, yang dimana mau kemana-mana mereka berdua terlihat begitu mesra. Yang mereka pikir bahwa mereka sudah mempunyai pengaruh yang cukup besar di negeri ini. Makanya mereka berdua ini saya pikir akan gabung teman-teman, untuk menjadi capres dan cawapres nanti. Nanti kalian save perkataan saya ya. Mereka mungkin sedang membangun image agar supaya mereka berdua ini nanti di kedepannya akan dipersiapkan untuk menjadi capres dan cawapres. Lantas bagaimana dengan Ganjar? Mungkin Ganjar sudah nggak ada pengaruh hari ini. Makin seru. Kalau memang terjadi ini seru banget ya. Pasti bakalan seru sekali ya. Saling pelukan teman-teman ya, mesra sekali. Support impress banget, dan sedikit yang bisa saya simpulkan. Jilat ludah sendiri. Sebetulnya mereka di briefing. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Yang penting kita tegak lurus bersama frekuensinya Pak Jokowi. Itu aja patokannya. Perasaan kita harus sama. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linear. Jangan menganggap ini normal. Oke teman-teman ya. Sampai kapanpun saya akan tegak lurus dengan Pak Jokowi. Karena frekuensi mereka ini teman-teman, yang menurut pandangan saya sebagai orang awam adalah orang-orang yang memiliki ketulusan untuk benar-benar membangun dengan tulus untuk negeri ini. Ya, alasan saya memilih Pak Prabowo hari ini karena Pak Jokowi ada di dalamnya. Dan frekuensi Pak Prabowo sudah sejajar dengan Pak Jokowi. Apakah saya dari dulu dukung Pak Jokowi? Pernah saya dari dulu berapa kali, 2 kali saya pilih Pak Jokowi sebagai presiden. Tapi kemudian mendekati pemilihan teman-teman waktu kemarin 2024 teman-teman ya. Saya tuh benar-benar mulai kecewa dengan Pak Jokowi, mulai termakan dengan image framing yang dimana yang dulunya saya ikut channel seperti kayak di 2045 TV, Seaworld yang dulunya mendukung Pak Jokowi, kemudian tiba-tiba mereka menyerang Pak Jokowi. Saya pun sempat termakan teman-teman. Tapi lama-kelamaan ketika mengamati, ya kita harus realistis teman-teman. Mengamati kok Pak Jokowi, Mas Gibran, Pak Prabowo itu nggak pernah tuh menjatuhkan orang lain, nggak pernah tuh menjelek-jelekan ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada lawan-lawan mereka. Sebaliknya ya, dari kubu PDIP yang dulu saya ada di seberang, saya ini pemilih Ganjar loh dulu awal-awalnya. Tapi akhirnya ketika masuk pemilihan saya pilih Prabowo Gibran dong ya tentunya. Awal-awalnya saya itu bertahan dengan mereka, dengan sekalipun saya penggemar bola teman-teman, kecewa dengan Ganjar, tapi saya masih waktu itu ketika orang lain sudah beralih pilihan daripada Pak Ganjar, saya tetap kekeh. Mungkin ini adalah sifat integritas tinggi dari Ganjar. Saya mencoba untuk melawan hati nurani saya untuk berpindah haluan teman-teman ya. Sampai segitunya saya tetap bertahan dengan Ganjar. Tapi kok lama-lama saya lihat di debat-debat Ganjar mulai merendahkan Prabowo ya, mulai menyerang personal dan sebagainya teman-teman ya. Di berbagai kesempatan terlihat kesombongannya. Saya pikir kok saya ada di barisan orang-orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, kok saya ada di barisan orang-orang yang suka menghujat orang lain. Wah, saya nggak mau seperti ini. Lama-kelamaan saya melihat, waduh ini sudah nggak beres ini teman-teman. Saya nggak mau ada di barisan orang-orang yang suka menghujat, menghina, menjatuhkan orang lain. Saya memilih untuk kembali ke Pak Jokowi, dan saya melihat bahwa selama ini framing yang ditujukan kepada Pak Jokowi, Gibran, Pak Prabowo itu semuanya hanyalah penggiringan opini yang mungkin sebagian orang itu berhasil. Mereka termakan, saya pun sempat. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, Tuhan seperti menunjukkan bahwa ya
orang yang suka menjelekkan orang lain adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk kita percayai, ya. Karena bisa saja satu saat nanti kalian yang dijelekan. Jadi pesan buat teman-teman ya, buat kalian semua yang mungkin yang punya teman ya, kalian ada di circle, dan kemudian dalam perkumpulan kalian itu teman-teman kalian itu suka menjelek-jelekan orang lain, suka membicarakan kekurangan orang lain, suka ngobrol hal-hal yang pokoknya gosip lah teman-teman. Jangan percaya teman itu teman. Karena bisa saja satu saat nanti kalian yang akan dibicarakan keburukannya, ataupun saat itu hanya kalian berada dengan mereka, kalian tidak dibicarakan. Di saat kalian tidak ada bersama dengan mereka, kekurangan kalian dibicarakan. Jadi carilah orang-orang yang benar-benar tulus, yang tidak suka untuk merendahkan orang lain. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you guys on the next video and God bless. Bye guys.